Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah hadir di ngaji rutin ya, khususnya untuk teman-teman LBMH. Alhamdulillah juga saya udah diingetin, saya tidak lupa tadi kalau ada jadwal hari ini. Kita akan lanjut ngaji kita, tapi sebelumnya saya mau izin mungkin tidak sampai total 1 jam ya, karena saya sedang di jalan, tapi tetap kita ngaji. Karena kalau enggak, bisa nanti diliburkan tuh nanti memulainya lagi susah ya, dan tidak hatam. Sebelum ngaji, mari kita baca Al-Fatihah dulu. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kita, orang tua kita yang sudah mengajarkan kita mengaji dari kecil, wabil khusus mu'alif dan kitab Syekh Ana Fa'alillah beliau di kita main pada hari ini wa'ala kemudian salihah al-fatihah a'udzu min syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, kita sampai, ini masih introduction ya. Kita sampai pada poin 4 yang dibahas oleh Syekh Ali Jum'ah dalam mukadimah kitab beliau. Saya langsung baca saja. Wa amma robi'an al-muhafadzatu wal mahabbatu. Wa amma robi'an, adapun poin yang keempat, al-muhafadzatu ialah al-muhafadzah. Muhafadzah itu menjaga, caring, wal mahabbah dan mencintai. Nanti kita akan paham bagaimana Syekh Ali Jum'ah membedakan dua poin ini antara mahabbah dan muhafadzah. Innal islama ta'amala ma'at-tabi'ati wal kauni. Innal islama, sesungguhnya Islam, ta'amala, bermuamalah atau memperlakukan ma'at-tabi'ati, alam raya ini, wal kauni, bumi atau ciptaan Allah secara keseluruhan, min muntolaki al-hubbi wal ihtirami, dari basis hub, kasih sayang, wal ihtiram dan penghormatan. Jadi menurut Syekh Ali Jum'ah yang menjadi dasar mengapa kita harus menjaga alam, kita jangan merusak dan seterusnya, itu basisnya adalah mahabbah wal ihtiram. Mahabbah itu mencintai dan ihtiram menghormati. Wahua mustawa rofi'un, menurut beliau huwa muntolak al-hubbi wal ihtiram ini, mustawa rofi'un adalah level yang sangat tinggi, yazidu ala mustawal mahabbati muhafadzati wa tanmiyah. Oh, berarti yang beliau maksud itu huwa itu hub wal ihtiram ya. Itu lebih tinggi, yazidu ala mustawal muhafadzah, di atas level menjaga dan tanmiyah itu mengembangkan, development. Jadi ada level mahabbah wal ihtiram, di bawahnya ada muhafadzah wa tanmiyah. Yang menjadi landasan perilaku kita terhadap alam itu adalah mahabbah wal ihtiram. Mahabbah wal ihtiram itu levelnya sangat tinggi, lebih tinggi dari sekedar menjaga dan mengembangkan. Fal Islamu wajahal insana ala insya'i alaqatin bainahu wa bainal jamadi fiha musyarakatun wa hanirun wa syaukun. Fal Islamu, maka adapun Islam, wajaha, mengarahkan apa Islam, al insana, kepada manusia, ila insya'i, untuk membangun alaqatin, hubungan, relasi, bainahu, antara insan, wa bainal jamad, dan benda mati, fiha musyarakatun, fiha, di dalam, ialah di dalam alaqah, hanya ini kembali pada alaqah ya, musyarakatun, kesalingan, wahaninun, dan hanin dan syauk itu rindu, ada kerinduan, ada hanan itu kasih sayang ya. Jadi Islam itu mengarahkan kita
membangun relasi dengan, beliau menyebutnya jamat ya, dengan benda mati. Jangankan benda mati, harusnya benda hidup ya, misalnya tumbuhan, pepohonan, binatang. Itu kita harus membangun relasi dengan mereka, relasi kasih sayang. Sehingga kalau misal contohnya ya, kalau kita punya relasi kasih sayang, saya misalnya punya bunga di rumah yang saya rawat dengan penuh cinta, maka ini perasaan cinta tadi itu pada satu masa memunculkan perasaan rindu, kangen ketika saya tinggal. Mudik misalnya, saya mudik sepekan, itu udah saya merasa kangen, pingin segera pulang karena pingin segera bertemu dengan bunga-bunga yang saya rawat yang ada di rumah saya. Nah, demikian juga dengan jamadat, dengan batu, kemudian gunung, dan seterusnya. Jamadat itu semua benda mati ya. Itu yang diharapkan dalam Islam. Jadi kita diarahkan untuk membangun relasi yang relasi kesalingan, ada musyarakah. Kalau musyarakah itu muncul, maka reaksi dari ciptaan Allah yang lain, apapun itu bentuknya, bisa kita rasakan. Ya, seperti yang dicontohkan nanti akan kita baca pada halaman-halaman setelahnya ya. Tapi saya kira saya sudah pernah menyebutkan cerita ini ketika Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dibikinkan mimbar oleh para sahabat. Kemudian pada saat itu para sahabat mendengar pelepah kurma menangis. Menangis, tangisannya itu seperti jeritan bayi yang minta ditolong. Kemudian para sahabat bertanya, kenapa ini suara apa, wahai Rasul gitu kan? Kemudian Rasulullah menjawab, ini adalah suara pelepah kurma yang dia kangen ya, karena sudah ditinggal oleh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau khutbah itu di atas mimbar. Sebelumnya ketika masjid masjid beliau itu masih sangat sederhana, beliau selalu bersandar pada kurma ya, pohon kurma, dan pelepah kurma itu merasa sangat senang ketika Rasulullah SAW bersandar pada pohon kurma tersebut. Tapi ketika sudah umat Islam pada saat itu semakin banyak, suara Rasulullah SAW tidak terdengar sampai belakang, kemudian ada usul membikinkan beliau mimbar. Nah, kemudian terjadilah kisah itu. Ini adalah relasi saling. Karena Rasulullah SAW sangat mencintai apapun ciptaan Allah yang ada di bumi, maka alam raya pun membalas cinta kepada Rasulullah SAW. Terlepas dari itu adalah sebuah mukjizat, tapi ini adalah contoh ya, contoh bahwa alam raya ini bisa bereaksi terhadap perilaku kita manusia. Fal kaunu fil manzuril islami ta'i'un lillahi yusabbihu wa yasjud. Fal kaunu, maka adapun alam raya ini fil manzuril islami dalam perspektif Islam, ta'i'un ialah taat lillahi kepada Allah, yusabbihu dalam dan bertasbih wa yasjudu dan bersujud, yuhibbut ta'i'in wa yabki rahilahum anid dunya. Mereka itu yusabih, bertasbih, wa yasjud, bersujud kepada Allah, yuhibbut ta'i'in, mereka semua alam raya ini mencintai orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Wa yabki rahilahum, dan ikut menangisi kepergian mereka anid dunya ketika mereka meninggal. Wa yabghadul asin, dan mereka tidak suka pada orang-orang yang bermaksiat, al-kafirin, orang-orang kafir, wala yubali bizawalihim wahalakim, wala yubali, dan tidak peduli bizawalihim, dengan hilangnya mereka atau kematian mereka, wahalakim, dan kehancuran mereka. Wadhalika, kenapa sedemikian rupa? Li'anna ta'i'ina mutanazimuna mutasyarikuna ma'ahu fi ada'i sujud wa tasbih. Karena para manusia yang taat, yang bertakwa itu mutanazimuna, mereka semua, nagom itu maksudnya menyanyi, maksudnya sama-sama bertasbih ya, sama-sama melafalkan kalimat-kalimat tasbih, pujian kepada Allah, mutasyarikuna, bersama-sama dengan mereka, ma'ahu, dengan kaun, fi ada'i sujud,
ketika melaksanakan sujud wa tasbih dan bertasbih. Ammal akhiruna fahum mu'aniduna mutanafiruna ma'akul lima yuhitu bihim. Sementara orang yang lain, artinya yang selain orang yang taat, yang tadi disebut al-asina wal kafirina, orang-orang yang bermaksiat ya, dan orang yang kafir itu fahum, maka mereka, adapun mereka mu'aniduna ialah orang-orang yang melampaui batas atau melanggar aturan, mutanafiruna, menjauh dari Allah, ma'akul lima yuhitu bihim, dengan segala apa yang mereka lakukan atau yang ada di sekitar mereka. Nah, karena dalam perspektif Islam, alam raya ini apapun bentuknya ya, tumbuhan, binatang, laut, sungai, gunung, batu, semuanya itu kita sudah tahu dalam Islam mereka ini semua bertasbih pada Allah. Dan mereka itu mencintai, mereka itu tidak bermaksiat ya. Yang punya peluang bermaksiat itu kan selain syayatin ya kita ini manusia. Manusia itu berada dalam dua sisi, malaikat dan syaitan. Kita punya peluang untuk berbuat baik, punya peluang juga untuk bermaksiat. Nah, sementara alam raya itu tidak. Mereka hanya taat pada perintah Allah. Karena memang secara originnya mereka itu adalah makhluk Allah yang taat, mereka sangat mencintai juga orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa, taat pada Allah. Dan mereka menangisi kepergian orang-orang yang taat itu. Kadang ketika misalnya ya, kalau ada yang dalam beberapa perspektif alam itu memberi tanda, misalnya ketika ada orang meninggal ya, kemudian hujan turun, itu adalah tangisan dari alam, tanda dari alam bahwa mereka juga ikut menangis atas kepergian orang-orang soleh tersebut. Nah, karena memang sedemikian rupa mereka mencintai orang-orang yang taat, maka kita harus menjadikan diri kita ini orang yang taat. Dengan apa? Dengan membangun relasi yang baik dengan alam raya ini. Relasi yang baik yang tidak merusak ya, dengan alam raya. Relasi yang didasari pada mahabbah wal ihtiram. Satu paragraf lagi ya. Wa nahnu nara ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nahnu dan adapun kami nara ialah melihat siapa kami ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama kharaja, ketika beliau keluar min Makkah, dari Makkah, lil hijrati, untuk berhijrah, abara an hubbihi wa ta'alluqihi bil ardi allati nasha'a fiha wa tarabba. Ketika beliau akan berhijrah, beliau itu menyampaikan, mengekspresikan, abara itu mengekspresikan, an hubbihi tentang cintanya, wa ta'alluqihi dan hubungan yang erat, bil ardi dengan tanah, allati nasha'a fiha tempat beliau nasha'a lahir, fiha fil ard, wa tarabba dan tumbuh. Haitsu qala waqifan alal hazwarati, haitsu qala ketika beliau berkata waqifan halnya dalam keadaan berdiri, alal hazwaro. Nah, ini hazwaro itu apa? Suku Makkah. Nama sebuah pasar di Makkah ya. Jadi beliau berdiri di pasar Hazwaro itu, menyampaikan, mengekspresikan perasaannya sebelum berhijrah, bagaimana beliau sangat mencintai tanah airnya, tempat beliau lahir, tempat beliau dibesarkan gitu. Kemudian beliau berkata, wallahi innaki la khairu ardillah. Wallahi demi Allah, innaki sesungguhnya engkau, Makkah maksudnya, la khairu ardillah, ialah sebaik-baiknya tanahnya Allah. Wa ahabbu ardillah, dan paling dicintai, tanah Allah yang paling dicintai, ilallah, bagi Allah. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, walaula seandainya tidak anni, bahwa aku ukhrijtu terpaksa harus keluar, minki dari engkau, wahai ardu Makkah, ma kharajtu aku tidak akan keluar. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau sangat mencintai Mekah ini sebagai
tempat lahir, sebagai tempat beliau dibesarkan. Ya. Kalau tidak ada penyebab, tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan aku tidak akan pergi darimu. Tapi karena beliau diperintahkan oleh Allah untuk pergi dari Makkah menuju Madinah, berhijrah untuk melanjutkan dakwah beliau, maka beliau harus pergi. Ini menunjukkan ya bahwa relasi yang terbangun antara beliau Rasulullah SAW dengan tanah kelahirannya itu sangat kuat. Saya kira kita semua merasakan hal itu ya. Kita pasti sangat sedih ketika kita nggak punya kampung halaman. Kampung halaman misalnya banyak saudara-saudara kita yang kampung masa kecilnya mungkin digusur karena kepentingan pembangunan dan seterusnya, kemudian tidak punya kampung halaman. Ini pasti sangat menyedihkan. Mengapa? Karena memang kita punya memori, punya ikatan emosional dengan tanah tempat kita dilahirkan. Nah, Rasulullah menggambarkan bagaimana beliau sangat mencintai Makkah. Beliau menyebut Makkah sebagai tempat yang paling beliau cintai, ya. Dan beliau tidak rela sebetulnya untuk keluar meninggalkan Makkah, tapi karena itu merupakan perintah Allah, ya beliau harus keluar dari. Okay. Satu paragraf lagi karena yang paragraf setelahnya udah cerita beda. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahabbal ardo ay al jamada li fadliha wa karamatiha indallahi wa indahu. Dia dalam hadis di atas, fan Nabiyyu, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ahabba, ialah mencintai siapa Nabi, al ardo, pada bumi, al dalam kurung itu al jamada, benda mati ya, lifatliha wa karomatiha, karena memang kelebihan dan posisi terhormatnya ardun tadi, bumi ataupun benda mati yang lain, indallahi wa indahu, dalam perspektif Allah, menurut Allah dan menurut Rasul. Artinya beliau paham betul bahwa semua yang diciptakan oleh Allah ini tidak ada yang sia-sia. Semua punya posisi yang sama dengan kita sebagai manusia. Hanya karena perspektif antroposentrisme kemudian menjadikan kita memposisikan diri kita manusia ini sebagai penguasa atas bumi. Padahal tidak sedemikian rupa. Sejak awal Allah memposisikan seluruh makhluk ciptaannya itu posisinya sama. Semuanya bertasbih. Memang kita punya kelebihan dengan akal yang kita miliki, kemudian Allah menjadikan kita sebagai khalifah. Khalifah tidak kemudian, nanti akan dijabarkan lebih lanjut ya, tapi pada intinya khalifah tidak berarti bahwa kita punya hak mutlak untuk melakukan apapun di bumi ini untuk kepentingan kita, tidak, tapi kita ini adalah wakil Allah di bumi untuk menjaga bumi ini supaya tetap kondisinya sesuai dengan awal Allah menciptakannya bagaimana. Semuanya lestari, indah, menjadi tempat the only livable planet ya. Satu-satunya planet yang bisa kita tinggali untuk hidup. Nah, kalau kemudian perilaku kita ini berlebihan, kemudian kita merusak sehingga planet bumi ini tidak layak lagi untuk hidup, ya berarti kita gagal untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Haitsu syarufat bi angkana fiha awwalu baitin wudi'a linnas. Haitsu, sekiranya syarufat, mulia, ardu Makkah ini ya, yang dimaksud ardu Makkah itu mulia, posisinya mulia, bi angkana fiha, karena ada fiha di dalam ardu Makkah awwalu baitin, tempat ibadah pertama di alinas yang dibuat ya untuk kepentingan manusia beribadah. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzatil hin, akan tetapi Rasulullah fi dzatil hin, pada satu ketika, abghadan nasa li fi'lihi al-juhuda wal kufra wal jahla wal fasada wal i'rada. Walakinna ar-rasulat, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzatihinin, pada suatu ketika, abghadu al-insana, tidak menyukai atau memarahi al-insana, kepada manusia, li fi'lihi, karena perbuatan manusia yang seperti apa? Al-juhuda,
perbuatannya itu juhud, juhud itu melanggar aturan, wal kufro, kekafiran, wal jahla, berperilaku masa bodoh dan juga bodoh, wal fasada, merusak, wal i'rad itu tidak mau menyambut perintah Allah, jadi melanggar begitu ya. Nah, ini apa namanya, di sini dalam hadis di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ada ikatan yang sangat baik, yang sangat kuat antara beliau dengan Ardu Makkah. Selain karena memang beliau lahir di sana, juga karena Allah memuliakan Ardu Makkah itu sendiri. Tapi karena memang beliau harus pergi dari situ, terutama karena kondisi masyarakat di situ ya, eh, yang tidak mendukung dakwah Nabi, ada kufrun, jahlun, i'rad, tidak mau menerima atau menjawab dakwah Rasul, ya terpaksa beliau harus pergi dari Artu Makkah. Saya kira sampai di sini ya, mohon maaf sekali saya tidak bisa sampai akhir karena sedang di jalan. Tapi tetap saya pada komitmen supaya tetap berjalan, maksudnya tidak banyak libur gitu ya, supaya kita juga tetap selesai, cepat selesai maksud saya. Begitu Mas Imron, Nggih, monggo nggih. ditutup ya. Kalau ada pertanyaan ditahan dulu ya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Ya, terima kasih Bunyai. sekali lagi mohon maaf ya ya. Gini Bunyai yang nutup atau saya nggih. Ya ini kita apa namanya, Pak Afnan berhenti dulu minggir biar nggak konsentrasi. Setelah ini kita lanjut. Saya lupa betul kalau hari ini ada ngaji. Padahal tadi nggak berniat keluar, tapi karena ada kepentingan mendadak, akhirnya jemput anak langsung ke kota sebentar. Nggih, nggih. Mohon maaf teman-teman semua, saya nggak bisa sampai akhir. Semoga 3 paragraf yang kita baca tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, terima kasih. Monggo Bunyai. Assalamualaikum. Oke, saya live nggih. Nggih, Terima nggih. kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.